Bank Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah cinta, bangga, paham rupiah. Itu pasti ada alasannya kenapa kita harus cinta, kenapa kita harus bangga dan harus paham. Suatu ikonik dari NKRI itu ternyata semuanya itu tergambar dalam mata rupiah, terangkum dari rupiah. uang rupiah. mencintai rupiah itu perang tanpa angkat senjata. Iya, betul. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Smapa Talks. Kali ini kami bukan lagi sebagai duta pelajar sadar hukum, namun sebagai duta rupiah SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Jadi kali ini kita kedatangan siapa ini, Li? Jadi kita kedatangan tamu dari KPW BI Balikpapan, yaitu Kak Himawan dan Kak Arif. Nah, gimana kabarnya Kak Himawan dan Kak Arif hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi Kak Himawan dan Kak Arif ini hari ini mengadakan roadshow Sekolah Penuh Rupiah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya di SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Nah, jadi setelah roadshow kita ada waktu untuk podcast ini. Jadi kita akan ngobrol santai-santai terkait Bank Indonesia dan Sekolah Penuh Rupiah. Gimana Kak? Siap ngobrol santai-santai? Ngobrol santai Ya, aja, pertanyaan Kak. ini mudah-mudah aja kok. Mudah dicerna dan mudah dijawab, insya Allah lah. Jadi langsung aja pertanyaan ini gimana? Ya. Ya, boleh langsung pertanyaan, kita langsung ke pertanyaan. Ya, ini boleh, silakan. bisa nanti ditonton oleh teman-teman yang tadi tidak ikut sosialisasi karena sedang belajar, ataupun bisa ditonton oleh adik-adik kita di SD, SMP yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini, dan juga teman-teman kita yang di luar dari SMA 4, ada SMK, ada MAN dan lain sebagainya. Bisa juga kita kirimkan video-videonya nanti agar bisa lebih jelas mengenai Sekolah Peduli Rupiah ini. Sebelum ke Sekolah Peduli Rupiah nih, Kak, kan banyak di luar sana masih belum tahu atau belum mengerti secara jelas apa sih sekilas tentang Bank Indonesia ini yang bisa diceritakan seperti itu, yang tugas-tugasnya, tujuan didirikan, latar belakangnya, sekilas saja yang bisa dimengerti masyarakat pada umumnya, kita-kita kayak gini. Gimana itu, Kak? Oke. Siapa yang menjawab, Kak Himawan ya? Sebelum kita lanjut, nah kami terima kasih nih buat Oke, teman-teman siap. Semada yang udah menerima kita, memberi kita Semapa, PPU. Ya, Terus betul. kita diundang nih ke Smapa Talk. Nah, terima kasih nih, kita udah difasilitasi, udah diterima, kita bisa sosialisasi Betul. terkait dengan program tugas Bank Indonesia. Nah, terkait dengan Bank Indonesia sendiri, Bank Indonesia itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 99 tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia itu adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Oh iya. Terus pasal 2, lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lain. Jadi Bank Indonesia itu otoritas sendiri. Nah, makanya kenapa sebutannya orang nomor 1 di itu adalah Gubernur Bank Indonesia, karena punya otoritas sendiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Oh, jadi begitu ya. Jadi kurang lebih secara lembaga itu hampir sama dengan KPK mungkin ya, kayak berdiri sendiri seperti itu ya. Lembaga negara juga. Lembaga negara tapi berdiri sendiri, tidak ada campur tangan dari pemerintah ataupun orang lain. Oke. Jadi begitu ya teman-teman ya. Bukan nggak sama ya, Bank Indonesia, Bank BRI, Mandiri, Bank Kaltim-Tara beda. Karena Bank Indonesia tadi seperti yang dijelaskan, Bank Indonesia itu adalah bank sentral yang mengatur kegiatan keuangan, mungkin ya moneter dan lain sebagainya. Oke, jadi Bank Indonesia ini teman-teman, seperti tadi yang sudah kita singgung, ada namanya program Sekolah Peduli Rupiah ya. Sekolah Peduli Rupiah ini jadi menyasar pada para pelajar di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Balikpapan, dan juga di Kabupaten Pasir. Jadi latar belakang dari kegiatan Sekolah Peduli Rupiah ini gimana sih? Bisa diceritain nggak? Maksudnya tujuannya? Kenapa bisa terbentuk iya, Sekolah betul. Peduli Bisa Rupiah muncul ini ide, ya? Bisa muncul ide ini. Sekolah Peduli Rupiah ini. Jadi lanjut tadi, sebagai otoritas dalam sistem pembayaran, termasuk pengelolaan uang rupiah di negara Kesatuan Republik Indonesia, Bank Indonesia itu memiliki wewenang untuk mengatur sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai. Nah, dalam hal ini uang tunai yang beredar di masyarakat itu dipastikan bahwa jumlah uang beredar itu dalam jumlah cukup dan layak edar. Nah, layak edar itu seperti apa? Nanti mungkin Karif nih yang jelasin. Nah, untuk mendefinisikan kepada masyarakat terkait dengan tugas otoritas Bank Indonesia tersebut,
Nah, ini kan perlu komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Betul. Nah, untuk mengukur tadi komunikasi itu diperlukan beberapa responden nih, termasuk pelajar nih di tingkat SMA, ibu rumah tangga, dan masyarakat yang lainnya. Nah, dari hal itu Bank Indonesia Balikpapan berinovasi nih, dari responden-responden pelajar ini kita buatlah sekolah triliun rupiah ini dengan berbagai lomba-lomba yang ada di dalamnya. Jadi seperti itu ya. Untuk meningkatkan antusiasme lah. Betul. Dan lebih menyasar kepada para masyarakat khususnya pelajar, karena kan pelajar nanti calon pemimpin di masa depan yang akan menggantikan orang tua yang ada sekarang. Jadi mulai dari pelajar nanti tujuannya supaya lebih kena lagi sosialisasi cinta bangga dan paham rupiah ini. Karena kan pelajar itu cakupannya dia lebih luas gitu kan, pemahamannya itu lebih mudah daripada kita memberikan ke orang dewasa kan. Seperti harapan kita nanti nih teman-teman pelajar nih akan bisa menjadi duta-duta rupiah di masyarakat, termasuk nih kawan-kawan di SMA 4 ini nanti akan menjadi duta rupiah nih di wilayah PPU Pasir Utara. Nah, tadi kan kita tahu bahwa SPR ini diadakan tahun 2018. Pertamanya. Sejauh ini bagaimana sih antusiasme dari peserta Sekolah Peduli Rupiah sendiri? Nah, memang sih dari 2018 itu, 2018, 2019, 2020 itu kita adakan secara offline. Itu sangat antusias dari setiap tahun itu pendaftar itu meningkat. Nah, karena kita juga lakukan dari tingkat SD, nah itu makanya pesertanya lumayan banyak. Namun tahun 2021 semua kita ketahui bahwa kita terhalang oleh pandemi. Betul Pak. Itu tetap kita jalankan walaupun misalnya online. Nah, justru pesertanya lebih banyak nih, sampai 1.300 peserta di seluruh wilayah Balikpapan, PPU, dan Kabupaten Penajam dan Pasir. Ya, jadi yang tahun 2021 tuh paling banyak berarti ya Kak ya? Paling banyak. 1.300 orang dari Kabupaten Penajam, Pasir Utara, Balikpapan, dan Pasir. Dan juga di sekolah kita ya kan Lia? Iya betul. Ya kita juga for your information aja, kita juga duta rupiah tahun 2021. Selain pembawa acara podcast dan juga duta pelajar sadar hukum, kita juga pada tahun 2021 pada saat itu belum ada podcast ya. Betul, kita juga sebagai duta rupiah dan alhamdulillah kita juara 3 waktu itu setingkat Balikpapan, PPU, dan Pasir. Kalau saya pribadi flashback lagi ke belakang lagi, saya sudah juara juga duta rupiah di tahun 2018, juara 2. Pasangan saya yang 2021 juara 1 dari SMA 1. Dulu saya di Balikpapan masih kena dulu ada duta rupiah kan dari SMP. Sebelum ke SMA kan ke SMP dulu. Jadi Mas Dedi dulu juaranya di SMP nih. Iya, juara 2 saya. Kenapa menjadi alasan nih SMA 4 ini kita jadikan lokasi roadshow nih. Betul. Karena tadi ternyata dari tiap tahun nih melahirkan juara. Betul sekali. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya itu kan kita Bank Indonesia ini mengadakan Sekolah Peduli Rupiah hanya di yang mencakup Balikpapan, PPU, sama Pasir. Adakah keinginan untuk memperluas lagi seperti kayak provinsi ataupun senasional? Iya, kan lebih seru lagi, lebih besar lagi. Duta Rupiah Kalimantan Timur. Kan biasanya ada Duta Wisata Kalimantan Timur. Ini Duta Rupiah Kalimantan Timur. Ada enggak keinginan itu, Pak? Kak. Misalnya sebenarnya sih kita pengennya sih ini nasional ya. Jadi program kita ini setiap program kerja di Bank Indonesia itu akan kita kemas, itu kita sampaikan ke pusat menjadi laporan. Bahwa inilah program kita yang menjadi kemasan dari kampanye CDP ini, yaitu Sekolah Peduli Rupiah. Nah, namun karena wilayah kita terbatas, kami Balikpapan ini cuma punya 3 wilayah kerja nih, Balikpapan, Penajam Pasir Utara, dan Kabupaten Pasir, itu disingkat Balaspena. Nah, itu kita sebenarnya pengen sampai ke Kaltim, cuman kita terbatas juga. Ada kantor perwakilan Bank Indonesia di Samarinda. Nah, itu nanti mungkin kita bisa kerjasama sama teman-teman di sana. Tahu kan tahun depan bisa kolaborasi kantor yang di Samarinda sama di Balikpapan. Bisa. Jadi biar tambah rame. Benar. SPR Kalimantan Timur ya kan. Oke, jadi itu ya teman-teman ya, kenapa cakupannya hanya setengah provinsi Kalimantan Timur aja, hanya Balikpapan, PPU, dan Pasir, karena juga ada kantor perwakilannya lagi untuk wilayah yang lain, Samarinda, Tenggarong, seperti itu. Ada perwakilannya lagi, bukan cakupan dari tugas dari KPW Bank Indonesia Balikpapan, seperti itu. Oke.
tadi disinggung dari program Sekolah Peduli Happy ini akan berisi edukasi, cinta, bangga, dan paham rupiah. Nah, ini untuk Kak Arif nih yang mungkin lebih paham ya. Apa sih lebih jelasnya mengenai slogan cinta, bangga, dan paham rupiah ini, Kak? Nah, kalau sedikit cerita, jadi cinta, bangga, paham rupiah itu pasti ada alasannya kenapa kita harus cinta, kenapa kita harus bangga dan harus paham. Nah, garis besarnya itu adalah kenapa kita harus cinta rupiah. Karena itu adalah simbol salah satu kebanggaan kita ya. Itu adalah suatu mata uang satu-satunya di negara kita kan. Kita kan tidak punya mata uang lainnya selain rupiah ya. Betul. Makanya kita harus cintainya dengan cara apa? Yang pertama tadi mengenali apa yang dikenalin, ciri fisiknya, ciri-ciri keasliannya, kemudian kita menjaga. Nah, menjaganya dengan cara apa? Yaitu 5J, jangan dicoret, dilipat, di staples, diremas, dan dibasahi. Nah, yang ketiga itu adalah menjaganya. Nah, kita perlu menjaga juga, ini penting ya kan, supaya uang rupiah kita itu beredar di masyarakat itu dalam kondisi layak edar. Tadi sempat disinggung kan kondisinya gimana. Jadi Bank Indonesia memiliki salah satu peran untuk mendistribusikan uang ke masyarakat itu dengan cukup dan layak edar. Nah, caranya dengan apa biar layak edar ya? Kita menjaga tadi, merawatnya. Nah, kemudian kita juga, kenapa sih kita harus bangga sama uang rupiah? Uang rupiah itu adalah suatu simbolik secara se-Indonesia, ibaratnya nasionalisme Indonesia, NKRI, penggambaran dari NKRI. Kenapa? Karena di setiap pecahan mata uang dari 100.000, 50.000 sampai yang terkecil itu memiliki berbagai ciri fisik yang berbeda. Ciri fisiknya adalah misalnya di 100.000 ada pemandangannya itu berbeda. Pemandangan flora faunanya pun berbeda. Pahlawannya berbeda. Tempat wisata. Dan itu menjadi suatu ikonik dari NKRI itu, ternyata semuanya itu tergambar dalam mata rupiah. Terangkum dalam uang rupiah. Seperti itu. Nah, dan kenapa kita harus juga paham ini, uang rupiah ini adalah satu-satunya mata uang di negara kita. Jadi kita harus tahu, paham cara bertransaksi kita penggunaan rupiah. Jadi tentu tidak boleh ada mata uang lain yang digunakan di NKRI. Seperti itu sih. Boleh pakai dolar, peso. Harus pakai uang rupiah pokoknya semuanya. Benar. Apapun yang masih di Indonesia, kita harus pakai uang rupiah. Transaksi apapun. Jadi sebenarnya kita juga dulu 2021 pas jadi duta rupiah kita hafalin itu materi CBP di luar kepala, yang mungkin sekarang agak-agak lupa sedikit lah. Nanti bisa di flashback. Nanti flashback dengan masih hafal aja. Cuman yang sedikit ada lupa-lupa sedikit gitu. lah. Apalagi kalau di uang yang pengaman yang sangat-sangat kecil itu agak lupa sedikit lah. Oh iya. Karena banyak ya untuk banyak betul pengamannya, sangat pengamannya. Rupiah ini sangat aman lah intinya. Karena kalau kita berdua pelajarin dulu pas jadi duta rupiah 1 tahun yang lalu, bukunya tebal betul ya kan. Dibuka ada pengaman yang ini, ada pengaman yang itu, ada yang pengaman yang mudah dilihat, ada yang butuh alat khusus. Saking amannya rupiah ini, dan juga kita saking susahnya hafalin pengamannya saking banyaknya. Seperti itu. Jadi kita harus bangga dengan rupiah kita, karena rupiah ini salah satu juga uang yang paling aman ya di dunia kan. Banyak pengamannya yang dengan cara 5 jangan tadi, jangan kemas, jangan dibasahi, jangan lipat, jangan di staples, dan jangan apa lagi? Jangan coret. Betul. Oke. Itu tadi di sini pertanyaan nomor 6 hampir sama sih, sudah dijawab tadi sama kakaknya. Cuman ada nggak sih selain 5 jangan tadi yang dilarang lagi, yang dilarang untuk penggunaan uang rupiah selain 5 jangan? Kalau 5 jangan kan umum, Kak. Umum banget. Iya. Karena memang sebagai tagline-nya tetap 5 jangan ya. Karena itu kenapa mungkin banyak hal-hal, kalau spesifiknya itu kan gambaran besar ya, kayak model dibasahin. Nah, kita ambil contohnya aja nih ya. Dibasahin itu kan bukan dalam berarti kita basahin, kita siram air gitu. Nah, misalnya nih kayak kasus selama pandemi ini, ada kasus orang mencuci uang di mesin cuci, merendam pakai sabunnya, itu kan ibaratnya
antara membasahi dengan mencuci kan ada beda kata kerja ya, Iya. tapi di situ masih satu kesatuan menggunakan medianya yaitu air. Nah, jadi kita meringkasnya adalah poin besarannya seperti itu gitu. Jadi tetap berpatokannya tetap dengan 5J. Karena kalau mau dijabarin itu luas banget gitu. Seperti jangan lipat, Iya, lipatnya seperti apa, dilipatnya bentuk kayak apa mana itu? Iya. Nah, segitiga bener. kah, kotak, kotak. di staplesnya gimana Bisa kan? plusnya gimana kan? Iya, Ini ya. betul, Nah, betul. seperti Jadi itu. poin-poin utamanya yang tadi 5J. 5J, Jangan. Betul. Nah, kemudian dari berbagai macam tindakan pengrusakan terhadap rupiah, tindakan yang paling sering terjadi itu apa, Kak? Dari 5 jangan ini, yang Dari paling 5 terjadi jangan. apakah di staples ataukah Atau di seperti yang Kak tadi bilang emas, di pandemi ini sering dibasahi karena Iya. takut uangnya kena dicuci virus-virus malahan mungkin. ya kan. Oh, iya. dicuci. Ya Seperti sebenarnya dari 5J ini hampir semuanya itulah yang sering dilakukan oleh masyarakat kita ya. Iya. Bukan mulai dari terutama nih perilaku dari Iya. anak-anak nih. Pastikan perlunya edukasi gimana sih cara ngerawat uang. Pasti zaman dulu lah kita masih kecil, saya pun juga mengalami ya. Masa kecil pasti kalau punya uang saku apalagi SD tuh mau dikasih uang ini udah Di diremas rumah masuk semua, kantong, masuk ya kantong. kan? Bener kan? Nah, itu perilakunya kan, perilaku yang sebenarnya itu merusak uang secara tidak langsung, tapi kan kita harus memberikan edukasi. Nah, inilah fungsinya dari kita yang SPR ini gitu, dari nanti menerbitkan lah, mengorbitkan lah duta-duta rupiah inilah untuk sebagai kepanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk mengkomunikasikan gimana Iya, cara merawat dari uang rupiah ini. Nah, seperti itu sih. Iya. Nah, kalau yang lainnya mungkin kalau di pasar itu sering orang staples, terutama pedagang. Nah, itu sering banget itu. Kemudian kalau ya selama pandemi sih tadi sudah sempat dibahas yang orang cuci uang pakai sabun karena Iya. takut ini Virus-virus. Takut ada virus Iya. bilangnya. Sebenarnya itu kan dilarang, itu Iya, merusak, betul. salah satu bagian dari merusak. Apalagi kalau gitu. mesin cuci kan terputer-puter. Nah, Iya, benar. Iya. Dan tiba-tiba warnanya luntur gitu. iya. Kalau Jadi- maksudnya kalau dibasahi sedikit aja yang kena air, Mungkin agak tidak akan kurang terlalu lah, ya. berpengaruh. Kalau tapi dicuci kan itu berarti sudah sudah termasuk digiling. Iya, uangnya. Oh, ini gini. Uangnya digiling pakai air. Intinya kalau sudah dicuci itu tambah rusak lagi uangnya. Jadi ya benar, itu bahwa rusak kan. tadi. Berarti hampir terjadi sesuai dengan lininya masing-masing, kondisinya Iya. masing-masing, baik itu di pasar, kalau orang di pasar, kalau yang tadi takut virus dicuci dan lain sebagainya itu. Nah mungkin adalah dari Bank Indonesia ini ada kayak teknik atau apa gitu yang bisa dilakukan di rumah untuk kayak misalnya kan mereka takut nih karena uangnya katanya ada virusnya. Biar nggak dicuci nih diapain sih biar nggak ada Nggak ada virusnya. Jadi mereka biar paham gitu loh. Jangan dicuci, tapi bisa Oh. kamu lakukan seperti ini gitu. Sebenarnya kita setiap transaksi sebelum kita kalau transaksi belanja ya sebenarnya ketika setelah menerima atau sebelum menerima kembalian atau kita mengeluarkan uang dan menerima uang mungkin lebih baik pakai hand sanitizer. Iya. Itu lebih aman ya yang pertama, jadi tidak perlu sampai mencuci uangnya. Betul. Dan kemudian kita tahu sifat virus itu kalau di udara bebas hanya bertahan beberapa menit, Beberapa jam. tidak terlalu lama lah. Iya, betul. Jadi mungkin relatif aman, tapi relatif amannya memang kita wajib membawa hand sanitizer. Itu aja sih sebenarnya perilaku yang sebenarnya untuk salah satunya yang tadi untuk tidak merusak uang Iya, ya. Kalau di masa pandemi Iya, ini. biasanya ada juga kan sanitizernya tempatnya, disemprotin di uangnya. Di Ada tempatnya juga, ada di kita Oh ya, di sebelum tempat bayar kita tuh sebelum ada. bayar di Iya, sana. benar. kalau disemprotin ke uangnya tadi kan Jangan, bahasa nggak boleh. juga termasuk saya juga. Iya, termasuk salah satu tindakan Kesengajaan. 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 Maksudnya ada di tempat kasirnya biasanya kita Biasanya ada suruh juga cuci Iya, tangan. benar. Tangan dulu, hand sanitizer dulu. Nah, Dan juga mungkin sebenarnya pakai non tunai kan. Boleh itu. Non tunai itu Itu kata kuncinya. kepikiran Sekarang kan pakai ada non-tunai non-tunai itu. sekarang. Jadi Transaksi nggak usah jadi- pakai uang fisik lagi kan. Iya, nah transaksi scan sekarang aja. kan lebih banyak ya, lebih banyak macamnya. Kita bisa pakai GoPay, Oppo, Betul. Dana, ataupun pakai ya transaksi sekarang kan lebih banyak yang Iya. digital. Kita bisa pakai ATM atau kartu kredit seperti itu kan. Nah, sekarang kan ada yang namanya QRIS. Nah, Iya, kita bisa tinggal scan-scan aja kan gampang itu bayarnya. Jadi tidak perlu menggunakan banyak uang pecahan. Misalnya nih ada kembalian yang pakai uang 100 rupiah Iya, gitu satu kan. rupiah. Pakai logam itu kan susah tuh. Pakai Iya, permen, kadang kadang nggak pernah diganti. dikembaliin tuh Iya, kembaliannya gantinya diganti permen. permen. Itu Nah, kadang-kadang Itu kan minimarket repot. itu. Jadi lebih enaknya sih memang kita transaksinya non tunai. Tunai. Jadi biarpun Rp1 pun Masih Kita tetap masih masih bisa. terkembalikan. Iya, benar banget itu. Udah diganti permen, Pakai masa permen permen. online.
Iya. Sebenarnya kita dulu juga pas jadi duta rupiah di tahun 2021 kita menggalakkan penggunaan QRIS. QRIS dulu kan sampai sekarang kan bisa bukan hanya kan dia banyak bukan cuma misalnya Shopify. Iya. Dia Shopify, Dana, OVO jadi satu semua di QRIS. Iya, Jadi benar. Jadi dengan satu QRIS itu bisa membayar dengan berbagai Betul. macam Platform. aplikasi ya, platform Betul. untuk Ngomong pembayarannya. platform susah betul tadi. Iya. Platform maksudnya banyak platform, bukan cuma satu platform tapi hampir semua uang non tunai bisa menggunakan QRIS. Iya, Di benar. sini minimarket sudah banyak kok QRIS. Ya. Kemarin tahun 2021 kita bikin video edukasi QRIS itu di minimarket di samping SMA sini, agak sana sedikit. Pakai QRIS juga. Ya, itu keren tuh. Iya. Iya, tujuan- Cuman memang sebenarnya masyarakat masih banyak yang belum tahu, bahkan kasirnya pun pas kita coba QRIS malah bingung. Iya, malah jadinya Baru kita ketelan uang ajarin. kita. Karena mereka kurang paham. Iya. Nah, Makanya kita perlu penggalakan lagi mungkin penggunaan ya, QRIS. nah itulah makanya fungsinya SPR itu di situ. Nanti Iya. kita butuh bantuan teman-teman dari duta-duta rupiah dan teman-teman dari step-step sekolah ini yang Iya. akan memberikan edukasi kepada masyarakat, ya terutama dari yang paling dekat lah, dari keluarga kita Iya, sendiri. Iya, gitu kan. betul. Nah, dari sini tadi kan pembahasan tentang bagaimana cara merawatnya ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya nih kalau kita mendapatkan uang yang palsu atau diragukan ke Iya, asliannya, bahasanya diragukan diragukan keasliannya. keasliannya, apa yang harus kita lakukan sih sebenarnya? Nah, Iya. untuk kalau masyarakat kembali lagi ya, tadi kan makanya kita perlu memahami yang namanya tadi mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah. Iya, Karena yang betul. dirugikan adalah diri kita sendiri Betul. ketika kita tidak mengenal itu dan kita yang mendapatkan itu. Karena Mm. ketika mendapatkan seharusnya masyarakat itu untuk bisa melaporkan ke Bank Indonesia. Jadi bisa menyerahkan uangnya ke Bank Indonesia ataupun melalui bank. Bang, Dari bank itu bisa nanti untuk diteruskan ke Bank Indonesia untuk dilakukan Pengecekan. pemeriksaan secara Pemeriksaan. detailnya lagi di laboratorium uang palsu. Nah, itu kita akan cek lagi dia metodenya pencetakannya seperti apa, itu akan kita ketahui di laboratorium. Nah, makanya perlu peran masyarakat juga untuk membuat laporan itu sebenarnya kalau Betul. dapat. Nah, kemudian ya resikonya kalau dapat ya tidak dapat penggantian. Iya, karena itu uangnya tangguh kasihnya uangnya palsu. iya. Karena siapa yang mau ganti? Ya kan? Iya, betul. Enak betul dong dikasih. Iya, makanya Kayak dikasih kalau uang aja. kalau dapat di penggantian nanti wah banyak orang bikin cetak uang Iya, palsu betul, dari betul. tukar ke Bank Indonesia. Iya, pura-pura enggak tahu Nah, palsu. Kalau misalnya mereka mendapatkan uang palsu nih, terus mereka mau melaporkan gitu kan. Iya. Mungkin ada sebagian yang takut gitu loh untuk melaporkan karena nanti dia bilang, "Oh, saya nanti yang dibilang pengedarnya" gitu. Oh, Itu enggak. apa? Enggak. Jadi akan ada apa ya? Jadi penyidikan khusus sebenarnya untuk penetapan sebagai ini. Kalau sebagai korban itu tentu tidak ada bakal dijadikan tersangka ya, kecuali memang dia adalah orang yang bertransaksi. Misalnya dia belanja di warung A. Orang yang warung A penjualnya ini kenal gitu kan, Iya. tahu orang ini, dan kemudian dia bertransaksi lagi di warung B gitu dengan uang palsu nih ya. Nah, orang warung B ini kenal juga gitu. Nah, itu ketika mendapatkan itu warung A, warung B membuat laporan, nah yang akan menjadi penyidik adalah si pembelinya. Jadi bukan sebagai orang yang menerima melaporkan gitu. Karena kan dia sebagai diduga sebagai ya belum tersangka tapi masih dalam penyidikan kan, apakah dia benar sebagai pengedar atau dia sebagai pencetaknya gitu kan. Kan akan Iya, diselidiki lebih lanjut. Iya. Gitu. Kalau di kantor perwakilan Balikpapan sendiri ada tempatnya gitu, Kak, khusus buat Ada. pengecekan itu. Untuk anunya memang kita di setiap kantor perwakilan Bank Indonesia itu semuanya memiliki laboratorium uang palsu. Jadi kita akan melakukan identifikasi itu secara detail. Iya. Kita menggunakan alat mulai dari UV, kaca pembesar, Iya. bahkan sampai mikroskop pun ada. Iya. Jadi kita akan melihat detail, bahkan titik-titik dari tinta yang tertempel di kertas itu akan kelihatan secara detail gitu. Jadi akan ada perbedaan antara uang palsu dengan uang asli. Betul. Jadi itu ya udah termasuk canggih lah. Apakah Iya. itu gratis atau prabayar, Kak? Biasanya kan pada Berbayar. nanya nih Gratis perbayar, lah. gratis Oh, atau gratis. bayar? Untuk pengecekan sih gratis. Nanti boleh kapan-kapan main ke Bank Iya, Indonesia. bensinnya bisa. aja yang bayar sendiri. Bensinnya bayar sendiri. Bensinnya bayar sendiri benar. Dulu saya pernah sih ke Bank Indonesia itu kan
banyak di bawah kan, yang paling bawah itu ada kayak tempat buat ngeceknya itu sambil uangnya didorong pakai dari mobil. Saking amannya dari mobil dijaga malahan ya sama polisi-polisi dulu 2018 kan lombanya masih di dalam Bank Indonesia Pak Kak dulu. Namanya siapa ya pimpinannya itu saya lupa, tapi dulu di ruangan yang ada burung garudanya yang besar. Di situ dulu lombanya. Jadi dia dari kita dari atas, dari bawah, ruangannya kalau dasar tuh di atas. Dan di bawahnya itu ada enggak tahu tempat pengecekan atau apa gitu. Nah, pokoknya dia banyak orang ngecek-ngecek uang intinya di situ. Dari uang yang dorong pakai tempat kereta gitu. Banyak uangnya itu satu gepok itu bisa beli rumah mungkin. Satu gepoknya segini, semeja ini. Semeja ini 100.000 semua. Sempat bisa bikin cabang. Saking amannya pendistribusian uang-uang ini, saking dijaga sama polisi, meminimalisasi uang palsu kayak gitu kan. Iya benar. Diminum dulu Pak. Diminum. Silakan. Ini sponsor ya. Sponsor. Iya teh Gunung. Teh Gunung Intan. Pasir. Kalau di Pasir nanti di SMA berapa Kak? SMA 1 Longikis. SMA 1 Longikis itu yang kemarin ada yang ngirim juga dutanya kalau nggak salah. SMA 1 Longikis itu. Dia juara favorit kah juara apa? Dia favorit itu ya? yang pembicara. Teraktif. Iya, ini. Teraktif. Iya, banyak bertanya lah pada saat Bertanya kelas-kelas saat online. kelas online. Betul. Ya ada kok yang SMA 1 ngirim itu. Kemudian Kak, ini kan kita biasanya melihat kalau misalnya di tempat-tempat wisata mungkin yang di luar Kalimantan seperti di Bali ataupun di tempat-tempat di Jogja seperti itu ada orang luar atau warga negara asing yang menggunakan mata uang selain rupiah untuk bertransaksi di negara kita. Di Bali kan juga termasuk negara kita kan. Ya, itu bagi mereka itu atau bahkan bagi masyarakat sendiri yang menggunakan uang selain rupiah dalam bertransaksi itu ada peraturannya nggak, ada sanksinya nggak bagi mereka itu gimana tuh Kak? Itu tentu ada ya, sebenarnya kan seperti yang sudah diatur dalam undang-undang mata uang nomor 7 tahun 2011. Nah, itu jadi ada seluruh kegiatan transaksi itu selama di wilayah negara NKRI itu wajib menggunakan uang rupiah. Nah, kalau untuk pidananya tentu ada. Orang yang melakukan kesengajaan atau dalam bertransaksi menggunakan mata uang lain itu bisa dipenjara, dipidana kurungan itu kurang lebih 1 tahun dan dendanya itu bisa sampai maksimal 200 juta gitu. Makanya sebenarnya perlu ada pengawasan yang lebih ketat lagi untuk terkait hal-hal terutama pariwisata ya. Pariwisata yang sering. Ya memang kita sering lihat kadang di daerah-daerah yang memang banyak wisatawan asing itu sering kelolosan. Nah, sebenarnya tapi di situ lagi peran kita, kesadaran diri kita itulah perannya nanti masyarakat itu bahwa memberitahukan bahwa kepada orang asing pun juga harus untuk mengajarkan bahwa ini negara Indonesia. Kalau mau bertransaksi di sini harus menggunakan rupiah. Kalau mau uang Anda silakan ditukar. Gitu. Kalau perlu kita nanti dikirim aja ke tempat bisa. Boleh sebagai ke Bali, ke Jogja sana kan. Iya, boleh. Inovasi terobosan terbaru ya sebagai ini ya. Tampung dimasukkan dari kita juga dapat wisata gratis. Iya, dapat wisata gratis. Ini nanti jadi SPR-nya bukan tingkat provinsi lagi, tingkat nasional. Bisa ini kita lakukan ya, kita ajukan nanti. Aduh. Tapi lumayan sih kalau jadi. Kalau beneran lumayan. Lanjut ke pertanyaan. Kemudian di program SPR ini terdapat berbagai macam kompetisi. Bisa dijelaskan kembali berbagai kompetisi di kegiatan SPR tahun ini supaya para penontonnya paham lah apa aja kegiatan Sekolah Peduli Rupiah. Betul, tahun ini. Rencananya kita akan sebar ke SMP juga nih Kak, sama SD yang ada di kecamatan kita dan juga khususnya Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi bukan cuma kita tadi yang dapat sosialisasi, tapi juga orang-orang lain, siswa-siswi pelajar lain di luar SMA kita, biar bisa lebih paham nih. Bisa dijelasin singkat aja atau bisa jelaskan informasi lebih lengkapnya bisa diakses di mana gitu ya kan.
Nah, kembali ke SPR lagi ya. Nah, supaya ini masif, karena kan sifatnya ini edukasi nih, terkait sekolah Rp10.000. Jadi tema besarnya itu memang tadi itu CBP, Cinta Bangga Paham Rupiah. Karena ini memang program besarnya Bank Indonesia ini terkait dengan pengedaraan uang rupiah ke seluruh pelosok NKRI. Betul. Nah, inovasi dari Balikpapan ini terkait SPR itu, supaya ini kemasannya menarik ke teman-teman pelajar, itu kita ada lomba-lomba nih. Nah, itu ada lomba perorangan dan lomba tim berkelompok. Nah, yang untuk perorangan itu ada orasi CBP dan artikel atau esai terkait dengan CBP. Pokoknya tema besarnya CBP deh. Cinta Bangga Paham Rupiah. Cinta Bangga Paham Rupiah. Iya. Nah, terus untuk yang kelompok itu ada Mading 3 dimensi, video kreatif, dan lomba dance. Nah, mungkin tahun-tahun sebelumnya itu kita ada duta kan, duta rupiah. Nah, itu kita ganti jadi orasi. Nah, aku sih tugasnya sih hampir sama. Gimana ini pesan terkait dengan CBP ini bisa memasyarakat dan ke semua responden, terutama ibu rumah tangga nih yang paling sering nih berbelanja. Seperti itu. Betul. Jadi itu untuk yang SMA ya Kak ya? Ya, untuk SMA semua mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, itu untuk informasi lengkapnya atau tornya itu bisa nanti diakses di sprbpn.com. Iya, atau bisa juga dilihat di Instagramnya. Ada Instagramnya nggak? Di Instagramnya Bank Indonesia, Bank_Indonesia_ KPBPP ya. KPBPP. Atau nanti bisa hubungi kita berdua. Kalau masih bingung hubungin aja kita berdua. Hubungin ke dutanya. Nanti komen aja di YouTube di kolom komentar. Nanti kalau masih bingung bisa hubungin kita. Kita tahu semua lombanya, mulai dari ada yang dari SD, SMP dan juga teman-teman dari SMA. Lumayan hadiahnya ya, banyak. Lumayan buat tabungan. Dan itu kita sampaikan bahwa itu lomba-lomba itu gratis. Iya, gratis lagi. Gratis. Kamu dapat hadiah lagi. Kurang apa tuh? Nanti kalau terpilih bisa tampil di Balikpapan. Gimana Kak? Nah, untuk tahun ini finalnya nanti itu penutupannya nanti akan kita adakan di Mall Pentas City Balikpapan. Nah, nanti teman-teman yang orasi dance itu akan tampil offline di final. Penjuriannya nanti di sana di lokasi penutupan. Dan segala biaya transport dan akomodasi itu akan ditanggung oleh Bank Indonesia. Gimana kayak enaknya? Asik kan, dapat jalan-jalan. Gratis, bensinnya jangan mikirin lagi. Kalau menang dapat duit lagi. Lumayan buat naik haji. Nabung buat naik haji masih nabung buat naik haji. Jadi itu ya, saya ingatin lagi kepada adik-adik dan teman-teman SD, SMP, SMA. Jangan lupa ikutin ini lomba sekolah Rp10.000 terbuka untuk kalian. Pelajar di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kalian bisa berkompetisi. Nanti kompetisinya bukan cuma di Kabupaten Penajam Pasir Utara, tapi Balikpapan dan juga Pasir. Jadi 3 kota atau kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Lumayan ini, besar juga ya kan? Besar ininya, hadiahnya, besar eventnya. Jangan lupa daftar. Nanti kalau ada apa-apa bisa hubungin kita kalau masih bingung. Nah, ini sudah mau habis sebenarnya. Minum lagi Pak. Minum. Sponsor Teh Gunung Intan. Saya sebenarnya Kak sama Pak ini dikit-dikit tukar. Jadi kadang Kak, kadang Pak. Kak gitu. Bebas. Enggak ada sanksinya kok. Nanti kalau salah kita enggak distribusi lagi rupiah di rumah kita. Oke. Itu ya, teman-teman. Dan ini terakhir buat kakak-kakak semuanya, ini ada enggak saran dan harapan kepada masyarakat, khususnya pada teman-teman, pada para pelajar di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini terkait program Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah? Ada enggak harapannya bagi kita? Jadi generasi muda lah. Iya, karena ini kan ke kegiatan edukasi nih. Jadi sebagai perpanjangan tangan tugas program BI di masyarakat nih, dari program ini kita harapannya untuk wilayah Balikpapan, Penajam Pasir Utara dan Pasir itu disikat Balai Spena. Nah, kita harapannya lahir duta-duta CBP di masyarakat, minimal ke teman sekolah, ke komunitas dan keluarga, seperti apa merawat dan menjaga rupiah itu. Itu seperti itu. Itu ya. Nah, kalau dari saya sih sarannya yaitu tadi kan menjadi pribadi yang lebih mencintai terhadap negara kita ya. Salah satunya adalah rupiah. Dimulai dari rupiah. Nah, jadi untuk terkait yang untuk ke depannya ya harapannya semua masyarakat itu lebih paham gimana
caranya untuk mencintai, kemudian kita masyarakat itu lebih bangga dan paham cara penggunaan rupiah itu sendiri. Dan seperti yang tadi dijelasin juga udah terkait pendistribusian terkait pemenuhan kebutuhan uang kertas secara layak edar. Nah, salah satunya dengan cara tadi kan sudah dijelasin harus merawat, menjaga, dan lebih paham supaya kedepannya itu tidak ada uang yang dimusnahkan itu sangat banyak gitu kedepannya. Jadi selama ini masih banyak karena perilaku dari masyarakat kita yang kurang, yang belum menerapkan CBP ini. Nah, makanya diharapkan kedepannya ini seluruh lapisan masyarakat mulai dari anak-anak hingga orang tua itu semuanya paham cara merawat rupiah supaya uang rupiah kita tetap terjaga. Nah, itu teman-teman ya, jangan lupa menerapkan CBP, cinta, bangga, dan paham rupiah. Itu sampai ada tagline-nya itu. Iya. Mencintai rupiah itu perang tanpa angkat senjata. Iya, betul. Karena memang simbol kedaulatan. Iya, simbol kedaulatan negara. Jadi dengan mencintai rupiah kita bisa menjadi orang yang bela negara juga, ya kan? Bela negara tanpa senjata dengan mencintai rupiah. Oke, itu dari ada lagi sih pertanyaannya. Gimana Erli? Sudah dijelaskan detailnya ya. Iya, sudah berapa menit ini, operator? Nah, itu sudah detail betul, sudah panjang lebar dijelaskan oleh kakak-kakak kita dari Bank Indonesia Balikpapan, ada Kak Himawa dan Kak Arif. Nah, nanti kalau masih bingung tentang cinta, bangga, dan paham rupiah, atau juga masih bingung tentang sekolah peduli rupiah, bisa hubungin di Instagram tadi Bank Indonesia, KPW BIBPP, atau juga bisa hubungin kami di kolom komentar atau juga di akun Semapa Cerdik. Seperti itu ya. Jadi seperti itulah episode kali ini. Lumayan ya, kita dapat edukasi tentang cinta, bangga rupiah, dan juga informasi mengenai sekolah peduli rupiah ini. Nah, kita ucapin terima kasih banyak kepada Kak Himawan dan Kak Arif atas seluruh staf materinya dan seluruh staf dari Bank Indonesia yang mau jauh-jauh ke Semapa. Ini kan kita paling ujung. Iya, di Kabupaten Penajam Pasir Utara ya. Sana sedikit sudah pasir. Tapi suatu kebanggaan ya. Dan kita mengucapkan terima kasih sudah bisa diundang ke Semapa Talk ini. Luar biasa. Ini baru pertama kali saya merasakan diundang ada podcast gitu di sini. Sebenarnya kita juga excited sih. Iya, karena kayak kita sudah merencanakan pembukaan ini disusun. Gimana kalau BI datang? Gimana kegiatannya di siapa aja, pembukanya gimana? Saking kita edukasi terencana. Saking kita sangat inilah excited lah kalau bahasa sekarang ya, dengan kedatangan kan jauh-jauh dari Balikpapan ke sini. Dan kita juga senengnya karena apa? Karena dapat mengedukasi masyarakat di sini, karena masyarakat di sini tuh kurang edukasi seperti ini. Jadi kita seneng banget pas Bank Indonesia bilang mau datang ke sini. Betul. Apalagi sekolah kita ya kan. Iya, betul. Kalau sekolah lain mungkin lain cerita. Iya, lain cerita. Tapi jangan berkecil hati kan, sekolah lain bisa mendengarkan podcast ini. Iya, betul. Jadi didengarkan, disimak supaya materinya dipahami, dimengerti, dan bisa ikut juga lah berpartisipasi. Lomba SPR-nya pasti harus. Dulu ada juga dari SMP samping kita, SMP 3 kan ikut. Nanti kita isi lagi lah, kasih lagi informasinya. Oke. Seperti itu episode podcast Semapa Talks kali ini dengan narasumber dari kakak-kakak dari Bank Indonesia Balikpapan. Jangan lupa nonton kembali episode-episode Semapa Talks berikutnya ya teman-teman. Sekian dari kita berdua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh ya, kita mau yel dulu. Sekolah peduli rupiah tadi. Ya, sekolah peduli rupiah yang kedua aja, yang kedua. Yang pelajar cinta. Yang kedua itu kan yang SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Cinta, bangga, dan paham rupiah. Oke. Bangga, dan paham rupiah. Oke. SMA Negeri 4 Penajam Pasir Utara. Cinta, bangga, paham rupiah. Mungkin boleh nambah satu tak aja kali ya. Jadi taknya kita ganti lah supaya menginspirasi adik-adik ini. Jadi taknya adalah
pelajar penajam pasir utara Oh, gimana? boleh, Penajam boleh. Supaya mencakup semuanya. Benar, gitu. benar, benar. Ini awalnya Jadi- sekolah peduli rupiah aja. Iya. Iya. Ya kan? Jadi nanti kita sebutnya Jadi pelajar. bukan cuman Iya. SMA sini Iya, gitu ya. bukan cuma cuma SMA. SMA ini Jadi aja. semuanya bisa Iya. mengikuti juga. Jadi Boleh. slogannya boleh dipandu dari Sekolah peduli rupiah, pelajar penajam pasir utara, cinta, bangga, paham rupiah. Oke, Iya, oke. bisa 1, 2, 3. Sekolah peduli rupiah, pelajar penajam pasir utara, cinta, bangga, paham rupiah. Oke, terima kasih. Terima kasih pada semua penonton. Terima kasih sudah nonton ini. Jangan lupa like, subscribe tadi yang saya bilangin. Terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kami, pembawa acara dan juga dari kakak-kakak dari Bank Indonesia Balikpapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan kata ataupun kata-kata yang tidak enak, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.